Lagi-lagi, warga yang positif COVID-19 meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Jonathan, 51 tahun, ditemukan meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri selama 5 hari di kamar penginapan karyawan pabrik lilin di Kalideres, Jakarta Barat. Petugas pemulasaran dari Poskomunas DKI Jakarta langsung mengevakuasi jenazah almarhum. Istri korban tak kuasa menahan air mata karena harus berpisah dengan suami tercinta. Sebelum meninggal, Jonathan mengalami gejala berat seperti sesak napas dan diare. Dia sakit kepala, terus diare. Terus kayaknya batuk-batuk, sesak napas, udah. Terus dibawa ke rumah sakit mana? Dibawa ke klinik Berkah kan, terus isolasi mandiri, udah nggak ketolong. Rencananya, almarhum akan dikremasi di rumah duka Abadi Jelambar sebelum dibawa ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, PPKM darurat telah berjalan, namun angka COVID yang masih terus meningkat menjadi sorotan. Percepatan vaksin dan program 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, diharapkan dapat menjadi benteng di tengah penularan COVID yang begitu masif. Kasus COVID yang terus meningkat di Indonesia memasuki fase mengkhawatirkan. Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan penularan, diantaranya percepatan vaksin. Pemerintah terus mengebut proses vaksinasi guna mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun upaya pemerintah bukan tanpa halangan. Ada sejumlah persoalan yang menghadang, diantaranya terkait pasokan vaksin, serta masih banyaknya masyarakat yang menolak untuk divaksin. Namun perkembangan vaksin juga telah berjalan, diantaranya sudah dimulainya vaksin untuk anak-anak. Indonesia masih belum dapat memproduksi vaksin dalam negeri. Akibatnya hingga kini masih mengandalkan vaksin bantuan dari negara lain. Sementara pemerintah memiliki target menyuntikkan vaksin sebanyak 2 juta per hari ke warga. Program vaksin pun seolah berpacu dalam waktu. Selain percepatan vaksin, program 3T, yakni testing, tracing, dan treatment juga diharapkan diperbanyak dan dipercepat. Jangan sampai angka COVID yang terjadi di Indonesia seperti fenomena gunung es. Pemerintah memang telah menaikkan jumlah testing dan tracing selama PPKM darurat. Namun jumlah testing yang telah dilakukan juga masih jauh dari target 400.000 testing per hari. Namun prioritas testing telah diperbaiki sesuai dengan standar epidemiolog, yaitu fokus di kontak erat, dan orang yang kontak erat harus dikarantina. COVID di Indonesia kini memasuki fase genting, bahkan semua pihak dibuat pusing. Namun keselamatan dan nyawa manusia tetap menjadi penting. Pemerintah pun dituntut untuk percepatan vaksin dan testing. Pemirsa, vaksin dan testing menjadi salah satu senjata dalam menekan penularan COVID-19. Apa saja strategi dan kendala dalam menjalankannya? Sudah hadir bersama kami juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi serta Ketua Tim Mitigasi ID Dr. Adib Humaidi. Saya ke Dr. Adib terlebih dahulu. Dokter, sejauh ini penambahan kasus positif hari ini 54.000, kemarin 56.000 ini, dan hari ini pun angka kematian tembus 1.205 jiwa. Sejauh ini evaluasi ini dari PPKM darurat selama 2 pekan ini seperti apa sih, Dok? Ya, jadi pada saat kita bicara ini adalah sebuah pandemi, maka yang kita fokuskan adalah spreading-nya sebenarnya, tingkat penyebaran virusnya ini. Karena kalau umpamanya kita memakai indikator yang dari kasus positivity rate, terus kemudian kasus kematian, dan juga nanti bertemu pada kasus kesembuhan, maka kita bisa mengatakan penyebaran virus yang corona ini tidak atau sulit dihentikan, yang kemudian berimplikasi pada semakin tingginya kasus aktif, semakin tinggi angka kesembuhan, semakin tinggi juga angka kematian, dan semakin penuhnya rumah sakit. Dan kemudian ini juga nanti akan bisa berdampak overload capacity dari fasilitas kesehatan, baik itu yang di rumah sakit maupun di fase kesehatan di pelayanan primer, di puskesmas. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang kemudian bisa menjadi parameter kita bahwa virus corona pada kondisi saat ini dalam kondisi yang memang benar-benar harus kita lebih waspadai. Kalau umpamanya sekarang kita mengambil evaluasi, apakah kemudian PPKM darurat ini sudah efektif? Memang kita masih membutuhkan waktu, paling nggak spare waktu 2 minggu. Tapi paling tidak dalam waktu saat ini, maka kita perlu ada upaya-upaya yang lebih tegas lagi untuk menjalankan PPKM darurat ini, dan bukan tidak mungkin kalau dalam
dalam kacamata secara epidemiologi dan juga kita melihat dari jumlahnya kasus, maka bukan tidak mungkin PPKM ini juga akan bisa diperpanjang atau bahkan diperluas di wilayah-wilayah yang lain. Dr. Adib, kalau misalnya dilihat PPKM darurat ini habis di tanggal 20 Juli atau minggu depan, hari Selasa depan. Ini sudah pasti harus diperpanjang ya, Dok, ya, dengan kondisi seperti ini ya? Ya, cuman ini yang perlu ditekankan juga bahwa ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Bahwa kita paham bahwa kondisi yang saat ini juga berpengaruh pada secara ekonomi, sosial, bahkan psikologi masyarakat. Dan kita harus sampaikan bahwa kepentingan di sini bukan hanya kepentingan menjadi satu program pemerintah saja, atau kepentingan karena rumah sakitnya sudah penuh. Tapi sekali lagi, pada saat kita bicara ini adalah pandemi dan virus ini menjadi penyebabnya, maka mobilitas manusia yang membawa virus ini yang kemudian harus dilakukan pembatasan. Jadi konsep inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga pada saat kemudian ini terpaksa katakanlah harus diperpanjang atau diperluas, karena memang kondisi yang seperti ini memang kita masih sulit untuk bisa mengendalikan corona saat ini. Dr. Adib, ini rupanya PPKM darurat diperpanjang sampai akhir bulan, sampai 31 Juli. Dengan diperpanjangnya PPKM darurat, apa sih yang perlu diperbaiki dari selama 2 pekan penyelenggaraan PPKM darurat ini? Dokter? Ya. Jadi memang yang pertama, kita darurat ini harus dimaknai untuk benar-benar membatasi pergerakan masyarakat. Ya, silakan. Ya, membatasi pergerakan masyarakat. Kemudian yang kedua, peningkatan testing tracing. Jadi pada saat kemudian sekarang kita mendapatkan kasus yang semakin banyak, maka tracingnya pun semakin banyak, maka spesimen yang diperiksa itu akan itu yang kemudian kita jangan sampai kemudian merasa bahwa pada saat testingnya itu semakin banyak, maka ini menjadi satu indikator ketidakberhasilan program. Tidak, karena semakin tinggi testing yang kita dapatkan, semakin tinggi positivity rate, maka sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya peningkatan tracing sebagai bagian dalam survei epidemiologi di pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang paling utama juga adalah kita harapkan juga dalam upaya PPKM darurat ini juga sekaligus kita meningkatkan kemampuan di dalam kapasitas treatmentnya. Peningkatan fasilitas kesehatan, obat, kemudian oksigen, alat kesehatan, termasuk juga pemberdayaan SDM. Ini juga perlu ada sebuah upaya-upaya strategi yang extraordinary juga, supaya jangan sampai nanti kita dihadapkan dengan satu kondisi yang saat ini. Jadi terus terang saat ini adalah sebuah kondisi yang luar biasa yang harus diupayakan upaya-upaya untuk antisipasinya. Baik, Dok, ada data yang menyebutkan bahwa ada sekitar lebih dari 4 juta pasien positif COVID-19 yang tidak terdeteksi. Itu menurut dokter sejauh ini seperti apa sih upaya testing dan tracing yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi saya lihat memang kapasitas kemampuan testing ini masih terkonsentrasi dari spesimen, jumlah total spesimen. Dengan jumlah kasus positif masih terkonsentrasi di wilayah Jakarta. Kemudian di beberapa wilayah yang di daerah Jawa Barat. Jadi ini kita perlu juga kemudian upaya-upaya testing ini juga ditingkatkan di wilayah yang lain. Jangan ada, kalau masukan dari kami, jangan ada usaha-usaha untuk kemudian menutupi hasil testing. Karena ini penting di dalam kaitannya untuk kita benar-benar mengevaluasi penata laksanaan pandemi di semua wilayah di Indonesia ini. Karena kalau umpamanya kita bisa melihat dari kacamata data yang kita dapatkan, maka itu menjadi satu bagian evaluasi dan strategi yang harus kita lakukan. Dok, banyak yang memprediksi bahwa memang kasus COVID-19 di Indonesia ini akan kembali melonjak setelah Lebaran, pasca Lebaran. Sejauh ini dari banyaknya prediksi dari dokter, epidemiolog, apakah penanganan untuk saat ini di gelombang kedua sudah siap atau masih tidak siap dengan gelombang kedua ini? Ya, jadi memang ini peningkatan yang luar biasa. Jumlah kasus yang meningkat, jumlah pasien yang kemudian datang ke fasilitas kesehatan yang jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Bahkan kalau kemudian kita mengkomparasi dengan kondisi di Desember dan Januari, maka ini kondisi yang lebih luar biasa dibandingkan bulan Desember dan Januari. Dan bagi kami pun juga ini menjadi satu konsekuensi pada saat kemudian semakin tingginya angka yang dirawat atau penuhnya rumah sakit juga akan berdampak pada overload-nya tenaga atau exhausted-nya tenaga-tenaga kesehatan
dan juga semakin tinggi kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan pada saat ini. Ini yang saya kira dalam kacamata disaster, maka sebenarnya kondisi yang kita hadapi sekarang adalah di hilirnya terutama adalah functional collapse. Artinya apa? Ketersediaan alat, kemudian SDM dengan overloadnya capacity, dan tentunya perlu ada upaya-upaya juga, bukan hanya sekedar menambah tempat tidur saja atau membuat tenda, tapi kita betul-betul membuat mapping tentang kebutuhan. Karena kalau ini kita tidak upayakan dengan sebaik-baiknya, maka selain functional collapse, nanti kita dihadapkan dengan structural collapse. Ini yang kemudian akhirnya yang akan dirugikan juga adalah masyarakat, dan kita harapkan kita nggak akan bisa intervensi di hilir, intervensi di hulunya, masyarakat juga ada terdepan. Dokter Adib, saat ini COVID sudah 1,5 tahun, tapi masih belum ada mapping terkait dengan SDM, kemudian alat-alat kesehatan, fasilitas, masih belum ada dok sampai saat ini. Jadi memang ini sudah kita usulkan dari tahun lalu, dan tentunya upaya-upaya ini juga harus, selain kita melakukan mapping, upaya untuk antisipasinya juga harus disiapkan. Nah, inilah yang kemudian pada saat ini dengan lonjakan kasus yang luar biasa ini yang perlu kemudian perbaiki. Bukan hanya di wilayah-wilayah yang di Jakarta saja, kan pemerintah daerah juga sangat penting untuk kemudian bersama-sama dengan rumah sakit di daerah juga. Baik, Dokter Adib ditahan dulu, kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di asrama haji yang telah diubah menjadi rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19. Bagaimana tingkat keterisian di asrama haji yang kini menjadi rumah sakit khusus COVID-19? Sudah ada rekan kami Vito Erlangga di sana. Vito, sudah berapa banyak tempat tidur yang terisi di rumah sakit darurat asrama haji? Ya, baik Anissa dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Humas maupun dari pihak Kementerian Kesehatan terkait dengan berapa jumlah pasien yang saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Namun dapat kami laporkan bahwa memang sejak 6 hari yang lalu asrama haji yang biasanya digunakan untuk embarkasi haji saat ini sudah secara sementara diubah menjadi rumah sakit darurat khusus COVID-19, yang mana berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyebut bahwa memang rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Haji ini dikhususkan untuk merawat pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Kemudian untuk kapasitas serta fasilitas yang ada di dalam RSDC Wisma Haji ini yaitu sudah disiapkan sebanyak 900 tempat tidur, dan nantinya tempat tidur ini juga akan ditambah sebanyak 50 tempat tidur, sehingga nantinya RSDC Wisma Haji ini bisa memiliki sekitar 950 tempat tidur. Kemudian terkait dengan pengelolaan dari RSDC Wisma Haji ini memang menggunakan manajemen extension, yang mana pengelolaan ini dilakukan oleh perpanjangan rumah sakit, yaitu dari sejumlah rumah sakit di wilayah DKI Jakarta. Kemudian Anissa dan pemirsa, berdasarkan data yang kami terima, untuk pasien yang dirawat di tempat ini merupakan rujukan dari sejumlah fasilitas kesehatan di ibu kota. Dan bagi warga atau pasien positif COVID-19 yang ingin mendapatkan fasilitas perawatan di tempat ini, wajib untuk mendaftar di sistem rujukan terintegrasi nasional yang bisa diakses di puskesmas terdekat dari tempat tinggal rumah pasien positif COVID-19. Hal ini dikarenakan agar pasien sebelum dilakukan perawatan ini bisa mendapatkan rujukan dari puskesmas tempat ia tinggal. Kembali ke Anda, Anissa.
Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Asrama Haji Jakarta. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Adib. Nanti usai jeda Dr. Adib kita akan membahas terkait dengan vaksinasi yang sudah berjalan di Indonesia dan kira-kira kalau dari prediksi Dr. Adib kapan kita bisa mencapai herd immunity. Dr. Adib dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.